Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran PAIKEM dalam pembelajaran PAI. Teman-teman sekalian, tahukah kalian apa sih kepanjangan dari PAIKEM? Nah, PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKEM adalah salah satu model pembelajaran yang menitik beratkan pada siswa untuk berperan aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, pendekatan PAIKEM ini memiliki 6 kriteria yang dipaparkan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang peserta didik aktif secara fisik dan mental. Dalam hal ini, mengemukakan penalaran, menemukan kaitan yang satu dengan yang lain, mengkomunikasikan ide atau gagasan, mengemukakan bentuk representatif yang tepat, dan menggunakan semua itu untuk memecahkan masalah. Hal yang paling penting yang menjadi keaktifan siswa di dalam kelas adalah munculnya rasa ingin tahu, ketertarikan, dan minat siswa terhadap hal yang sedang dia pelajari. Untuk itu, melalui berbagai teknik dan metode, guru harus berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan suasana sedemikian rupa guna memicu rasa penasaran siswa, aktif bertanya, dan mempertanyakan, mengemukakan gagasan. Yang kedua, yaitu pembelajaran inovatif. Apa sih itu pembelajaran inovatif? Dapat dilakukan dengan cara mengadaptasi model-model pembelajaran yang menyenangkan yang bisa membuat siswa terbebas dari kejenuhan-kejenuhan pembelajaran. Banyak sekali inovasi-inovasi yang digunakan dalam pembelajaran. Yang contohnya, materi pelajaran yang tadinya disampaikan secara lisan oleh guru dapat dibaca sendiri oleh siswa melalui layar komputer maupun ketika diproyeksikan secara visual di depan kelas. Yang ketiga, pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi, daya cipta, maupun pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Yang keempat, yaitu pembelajaran efektif. Efektif artinya adalah berhasil menciptakan tujuan sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, dalam pembelajaran telah terpenuhi apa yang menjadi tujuan dan harapan yang hendak dicapai. Yang kelima, pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan merupakan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana yang penuh dengan keceriaan, menyenangkan, dan yang paling utama, tidak membosankan peserta didik. Salah satu upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan adalah dengan menggunakan permainan yang edukatif, artinya belajar sambil bermain. Materi selanjutnya yaitu skenario penerapan model pembelajaran PAIKEM dalam pembelajaran PAI dibandingkan dengan mata pelajaran umum lainnya. Oleh karena itu, untuk memahami pelajaran, maka perlu digunakan metode pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan efektif serta menyenangkan agar siswa dapat tertarik dengan pembelajaran PAI. Nah, berikut langkah penerapan model pembelajaran PAI menggunakan model pembelajaran PAIKEM. Nah, metode pembelajaran sangat penting terutama bagi seorang guru, khususnya oleh guru sekolah umum. Bagaimana tidak, hal ini menjadi penting sebab sebagaimana yang kita ketahui bahwa mata pelajaran PAI di sekolah umum, sebut saja di SMP ataupun SMA, yang seyogyanya intensitas pertemuannya boleh dibilang sangat minim dan tidak jarang sebagian siswa kurang tertarik terhadap mata pembelajaran PAI di tahap yang pertama, yaitu pendahuluan. Sebelum memulai pembelajaran, pendidik akan melakukan kesiapan peserta didik dulu untuk memulai pembelajaran. Pendidik akan membuka pembelajaran dengan memberikan salam, meminta peserta didik untuk membaca doa, dan setelah itu
pendidik akan mengabsen peserta didik. Nah, selanjutnya ada beberapa aspek yang akan dilaksanakan oleh pendidik pada tahap ini. Yang pertama, mengaitkan pelajaran sekarang dengan pelajaran sebelumnya. Kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui konsep-konsep pembelajaran yang telah dikuasai oleh peserta didik. Kemudian, menjelaskan tujuan pembelajaran. Tahap kedua, yaitu presentasi materi. Yang pertama, presentasi konsep-konsep yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, presentasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan serta media yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, media yang digunakan harus lebih menarik semangat peserta didik. Contohnya, media pembelajaran audiovisual dengan menayangkan video pendek tentang materi meneladani akhlak Nabi dan Rasul. Tahap ketiga, membimbing kelompok belajar. Nah, pada tahap ini terdapat beberapa tahap yang ada di dalamnya. Yang pertama, menempatkan siswa pada kelompok belajar. Nah, jadi setelah menonton video pendek siswa akan dibentuk kelompok belajar agar mampu berdiskusi dan aktif memaparkan gagasannya kepada peserta didik lain. Yang kedua, pendidik memberikan lembar kerja atau LKS. Tahukah kalian, LKS adalah bahan ajar yang biasanya digunakan oleh sekolah sebagai alat bantu untuk siswa belajar dan berlatih. Ini biasanya berupa lembaran berisi pertanyaan, tugas, latihan yang harus mereka kerjakan sebagai bagian dari pembelajaran mereka. Nah, jadi setelah menonton video pendek, kemudian mereka dibentuk kelompok dan selanjutnya diberikan LKS. Nah, setelah mengerjakan LKS, maka pendidik akan memberikan bimbingan langsung kepada kelompok yang membutuhkan. Jadi, pendidik bukan hanya sebagai pendorong, akan tetapi juga sebagai garda terdepan untuk peserta didik yang butuh bimbingan. Kemudian yang keempat, yaitu mengumpulkan hasil kerja kelompok. Jadi setelah didiskusikan dengan kelompoknya, mengerjakan LKS, kemudian mendapatkan bimbingan dari seorang pendidik, maka setiap kelompok akan mengumpulkan hasil kerjanya sesuai dengan LKS yang diberikan oleh pendidik. Tahap keempat, yaitu menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Nah, teman-teman, pada tahap ini, guru memberikan kesempatan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya sesuai dengan LKS. Nah, presentasi kelompok ini memiliki berbagai fungsi loh. Yang pertama, kegiatan presentasi memungkinkan peserta didik untuk berbagi informasi, pengetahuan, atau temuan mereka kepada audiens. Kemudian yang kedua, dengan adanya presentasi kelompok, maka dapat menambah keterampilan peserta didik untuk berbicara di depan umum. Kemudian, yang ketiga, melalui presentasi kelompok, anggota kelompok dapat mengasah keterampilan bekerja sama dengan tim. Kemudian, yang keempat, dapat menguji pemahaman anggota tertentu dengan topik tertentu, sehingga peserta didik dapat menjelaskan dan merinci informasi dengan baik. Kemudian yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Berbicara di depan umum dapat mengatasi ketakutan berbicara di depan orang banyak. Nah, tahap selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi. Setelah presentasi selesai, peserta didik yang berfungsi sebagai audiens dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi. Mereka dapat berbagi pendapat, ide, ataupun pemikiran. Tahap kelima yaitu pengembangan dan penerapan. Nah, pada tahap ini, yang pertama, pendidik membimbing peserta didik menyimpulkan seluruh materi pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, jadi setelah mendengarkan hasil presentasi, mendengarkan penjelasan dari pendidik, maka peserta didik dapat menyimpulkan seluruh materi. Hal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa, memperkuat pemahaman, dan membantu informasi tersebut tersimpan dalam memori jangka panjang, mengidentifikasi poin atau ide pokok, dan membuat siswa aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian, pada tahap 5 ini, guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik. Tugas rumah dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulang lagi pembelajaran di kelas dan mengembangkan keterampilan pembelajaran secara mandiri. Tahap ke-6 yaitu menganalisis dan mengevaluasi.
Nah, teman-teman, pada tahap ini pendidik membantu siswa untuk melakukan refleksi, kemudian memberikan penilaian pada akhir pembelajaran dalam bentuk tes. Selain itu, pendidik dapat pula memberikan evaluasi di akhir semester dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, tes tulis yang terdiri dari tugas, penilaian harian, UTS atau ulangan tengah semester, dan UAS atau ujian akhir semester. Kemudian bentuk evaluasi yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan biasanya berisi hafalan ayat, niat, serta rukun-rukun sesuai dengan pembelajaran PAI. Kemudian yang ketiga, ujian praktek. Nah, ujian praktek seperti apa sih? Ujian praktek seperti ujian praktek sholat, wudhu, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang model pembelajaran PAIKEM dalam pembelajaran PAI. Jadi, sebagai kesimpulan, PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKEM adalah salah satu model pembelajaran yang menitik fokuskan pada siswa untuk berperan aktif saat proses pembelajaran berlangsung.